Halo geng, selamat datang di episode 3 Iki Commander Podcast. Yeay. Udah episode 3 ya? Udah episode 3 ini. Cepet juga. Sebelum dimulai, seperti biasa, berterima kasih dulu kita kepada teman-teman yang udah dengerin podcast ini, episode 1 dan episode 2-nya ya. Betul. Terima kasih yang udah dengerin kita ngoceh. Semoga tidak tentang bosan. tentang format apa favorit kita ini sih. Ini format favorit kita. Iya sih. Lu standar ya. Enggak dong, gua commander di sesi ini. Cuma sesi ini ya? Di sesi ini dong. Lu kalau nggak ngomong gitu ntar nggak gue transfer. Iya makanya. Habis ini udah berpikiran. Iya. Gua commander cinta banget kok. Oke. Jadi di episode 3 ini gue Denny masih ditemani bersama Wira dan Ceng. Iya. Yang masih setia di sini. Masih guys. Setelah episode 1 dan 2. Iya. Kira-kira abis ini pada pengen ada guest yang lain nggak? Yang lain nggak sih? Atau boleh komen lah di bawah lah. Kalau ada masukan buat guest atau topik atau tema yang mau kita bacotin gitu di sini. Iya. Bilang aja, feel free. Atau kritikan. Iya. Ceng bacotnya cempreng. Wira banyakan ngomong gitu. Iya. Kalau cempreng ntar mungkin harus gua kasih autotune gitu kali ya. Iya. Nggak nolong. Nama saya Mawar. Awalnya saya coba-coba. Bukan Ceng yang sebenarnya. Iya. Ya, oke. Jadi sebelum kita mulai episode ketiga ini, gue punya sedikit gambaran ilustrasi nih tentang intro. Iya, sedikit intro tentang topik yang akan dibawakan hari ini. Yes. Jadi begini, bayangkan ya, nggak usah dibayangkan sih, sebenarnya ini kan kejadian nyata juga. Kita nih hidup di dunia ini tuh udah banyak banget biaya-biaya yang harus dibayar ya kan? Betul. Bayar Contohnya, kosan, bayar listrik, iya, bayar air, bayar makan, parkir, ya kan? Bayar ongkir ya kan, kalau beli kartu gitu kan. Hobi. Nah terus buat memenuhi semua biaya itu kan kita harus kerja ya. Betul. Wah, kerja nih dari pagi sampai malam gitu kan, kadang sampai lembur. Terus nah baru setelah habis itu kerja dapat duit, kita sisihkan sebagian dari pendapatan kita buat beli Magic ya kan. Betul. Jangan dihabisin buat beli Magic dulu, ntar nggak bayar kosan. Oh iya. Itu auto. Nah sekarang bayangkan nih, lu udah janjian sama teman-teman lu buat main Commander. Udah janjian nih, kita kumpul ya jam segini ya. Jangan lupa gitu kan. Terus lu udah datang nih, berkumpul nih. Biasanya sore kan, mungkin abis pada kerja gitu kan, baru pada datang. Office hour lah. Oke, udah pada kumpul nih, udah siap shuffle deck ya kan, udah di-cut, udah roll dice, siap semua, mulligan sudah. Terus gamenya dimulai. Oke. Nah, tapi begitu lu mau mainin kartu yang ada di tangan lu, lu nggak bisa mainin. Wah. Kenapa tuh? Karena ada orang-orang yang entah kenapa suka ngasih biaya tambahan buat spell-spell yang mau lu mainin. Such as? Seperti misalnya Damping Sphere, Grand Arbiter, Augustine, Talia, Friend Wingmare. Oh ya, Pegasus ya. Lu nggak bisa, jadi lu nggak bisa play itu. Betul. Gila, jadi kayak anjir lu udah kerja capek-capek gitu kan, lu harus bayar semua tagihan ya kan, lu udah akhirnya udahlah gue mau sedikit beli kartu deh, terus gue mau have fun gitu kan. Begitu mau have fun nggak bisa, dibatasi ya. Iya, aduh. Emang orang-orang kayak gitu tuh semoga. Siapa sih nih? Nih siapa nih yang orang-orang yang kayak gini nih? Sumpah gua nggak sih. Gua sih actually. Kayaknya gua enggak. Gua enggak sih. Hei Wira, jangan bohong kamu di episode 2 bilangnya. Kalau deck aggro sudah owning, digaidon aja. Iya. Kan Gaidon nggak kasih pajak loh. Oh enggak, itu nggak pajak. Tapi nggak bisa cash spell aja sih. Kaliannya habis. Oh enggak lah, playline-nya biasa kan kalian suka flooding gitu kan. Playline lagi aja, nggak apa-apa, bisa play lagi. Siapa suruh nggak keep hand 5 land ya? Iya. Itu ibaratnya kayak apa ya? Kayak lu habis main kartu nih. Lu lagi punya kekayaan, tiba-tiba kekayaan lu disita sama negara mendadak.
Terus padahal lu masih harus bayar tagihan yang lain-lain. Iya, pusing langsung. Iya. Nggak jadi have fun, sedih. Menyedihkan. Jadi tema kita hari ini adalah bayar satu nggak? Nggak draw aja. Tapi gue dapet treasure ya. Nah, ya. Oh itu bayar, kalau itu bukan bayar satu, itu bayar dua nggak? Enggak kan gua gak bayar satu. Lu nge-draw kan? Dia dapat treasure. Iya, gitu konsepnya. Gitu. Kan itu channeling. Hmm. Channeling. Game apa Kok sih? jadi- Channeling? jadi- Oh iya salah ya. Game Salah. sebelah ini. Roaming. Iya, jadi tema kita hari ini adalah bayar satu nggak? Oke. Bayar satu nggak, Bir? Enggak draw aja. Gue draw ya? Iya. Asik. Nggak apa-apa, gue juga dapet treasure. Diulang lagi. Ya, jadi hari ini kita bakal bahas stacks effect di Commander. Yes. Yang mana bisa dibilang banyak yang sebel sih sama efek-efek stacks sebenarnya. Lebih Ya, tepatnya kita nggak sih? sebel sama orangnya sih. Oh gitu. Iya. Sebenarnya Kartunya nggak salah ya? kartu nggak salah. Oh, coba kalau nggak dipakai, nggak ada. Betul. Bener nggak? Ini tuh cuma perkara orang-orang yang kadang-kadang mikirnya tuh terlalu jauh. Mikirnya terlalu jauh, jadi kayak dia mikir, membuat apa yang gamenya menyenangkan dalam tanda kutip versinya mereka. Gue main DRV, gue seneng. Lu seneng? Gue sebenarnya gak suka sih main stacks. Makanya gue gak gitu pakai kan. Kalau misalnya ada Armageddon itu tuh turun aja dari langit gak tahu. Nah, ini. Tiba-tiba muncul di tangan ya. Lagi main, tahu-tahu jatuh apa tuh? Oh, Geddon, ya udahlah. Lu sebelum pas mau nge-cash kartu lu gosok cincin di tangan gitu ya, terus kartunya berubah jadi Geddon, ceng. Basic land jadi Warna lu ungu dan gue baru tahu nih. Ungu botak begitu. Oke, jadi ini mungkin buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu kali ya. Maksudnya dari tadi ini pada ngomongin pajak lah, stacks lah, ini stacks ini apa sih? Yes. Nah, jadi kita jelasin dulu nih sedikit tentang stacks. Apa itu stacks? Stacks adalah biasanya strategi yang dipakai untuk membatasi atau nge-deny resource dari player-player yang ada di meja itu ya, yang Ya, lagi main betul. gitu. Nah, stacks sendiri itu sebenarnya adalah singkatan dari sacrifice, tap, and tax. Oh iya. Apa tadi? Sacrifice, tap, and tax. Oh. Oh itu seriusan? Iya. Oh. Tapi term stack sendiri itu sebenarnya diambil dari kartu yang namanya smoke stacks. Tahu nggak kartu smoke stacks? Oh, smoke stack tapi Gua kan belum tulisannya lahir gak pakai X. Iya, ini kan Ya. ceritanya dari situ gitu, Oke, asal oke, muasalnya. oke. Kan dia bikin lu sacrifice resource gitu kan. Ya. Gue belum lahir kayaknya pas kartu itu. Maaf guys, bocah guys. Aduh, bocil dari mana sih nih? Iya. Ya, jadi strateginya tadi ya, sacrifice itu kita pakai banyak sacrifice effect yang buat bikin musuh tuh misalnya sacrifice land, Sacrifice itu maksudnya creature. tuh mengorbankan dimakan. Jadi Betul. makan temen. Ada yang suka makan temen? Wah, itu berarti lu memakai stacks effect di hidup lu. Woi, gua sama temen, mantap. Terus yang kedua tadi itu tax itu biasanya tap dulu ya. Tap dulu. Biasa lah, tap tuh ya tap atau untap lah biasanya. Iya. Masuk upkeep nih. Iya. Tap land-nya semua gitu Iya. kan. Atau Kalau yang terakhir misalnya itu tax. atau tap juga ini sih termasuk kayak si siapa? Praetor hijau Foreign Class ya. Foreign Clay. Yang lu abis tap land Nggak bisa nggak bisa ambil untap. lagi. Iya. Nextnya. Nah, terus yang terakhir itu adalah efeknya tax. Tax itu berarti pajak ya, nambahin Cost. Iya, nambahin cost dari spell-spell yang mau lu cast. Betul. Misalnya kayak efeknya Tadi yang disebutin ya. Grand Arbiter misalnya atau Talia, Frin, terus ada juga si siapa? Tite Taker. Tithe Taker, terus Saya hafal sekali, katanya gak suka stacks. iya, ini Tite Taker kebetulan ada di standar waktu itu buat Oh, gitu. ini set buat lawan UE, gue tahu. Lu seneng nggak main pakai Tithe Taker? Oh seneng. Seneng, soalnya waktu gua cash kadang-kadang musuh gua tanya itu kartu apa. Wah itu ketika muka-muka oponen lu bingung itu atau lu ngomong nggak bisa di cash. Loh kenapa? Ini ditunjuk terus mukanya bingung. Wah itu ekspresi yang Ini nih, berbakat ini main. oh Jadi enggak. Tapi itu main teman stacks. gua kok, bukan gua. Tadi gua salah sebut. itu Michael ya. Itu iya sebut dia Michael Wijaya. Iya. Oke. Banyak sih yang namanya Michael Wijaya sih. Iya. Bukan gua itu. Jadi nyebut Bukan. yang manapun banyak gitu. Mungkin orang yang lain. Oke, jadi ya tadi itu sedikit banyak penjelasan secara singkat apa itu stacks gitu. Nah, kalau
Wira dan Cheng sendiri gimana menurut lu? Stacks efek di EDH nih, lu pada seneng kah? Enggak kah? Tergantung sih. Kena atau lu yang Iya. ngekes ya? Tergantung kita penyebabnya atau akibatnya. Iya. Soalnya kan ini loh kayak apa? Kan biasanya kan apalagi dulu ya pas zamannya kayak apa? Pas dulu awal-awal gue main tuh deck Grand Arbiter tuh bener-bener kayak dibenci satu pot gitu loh, kayak mau kas apa yang jadi kedelay satu turn gitu kan. Terus misalnya kayak di Revi juga lebih parah lagi, yang antep cuman dia doang gitu. Gue bingung sih itu orang-orang yang kayak gitu kalau misalnya mati hari itu langsung masuk neraka kali ya. Sumpah sih itu kayak gimana sih, lu niatnya buat have fun kayak yang tadi kita ngomong di awal kan? Loh, gua have fun. Iya, have fun. Ini ingin berkata kasar tapi nggak bisa ya. Takut ntar YouTube-nya kenapa ini masalahnya. Boleh ntar gue sensor aja. Oh iya. Oke, tapi maksudnya sama kurang lebih sebenarnya kalau dipikir-pikir sama aja kayak Wira lah. Masalah stacks itu menyenangkan tergantung dari siapa yang menggunakan. Kita yang make seneng. Kita yang kena nggak seneng sih. Apalagi kalau efeknya cuma oponen doang yang kena ya. Oh iya. Kayak apa karn yang baru tuh apa? Great Creator. Karn Great Creator. Yang 4 mana ya? Yes, cuman musuh yang nggak bisa Activated apa artifak ya. Iya. Gila itu mana rock sih mati semua, sedangkan kita mana rock sekampung bodo amat. Iya. Tetap bisa. Gua pakai up aja, soul ring gua nggak nyala. Nah, itu creature jago tuh, Collectors of gila. Sebelumnya kan cuman ada ini ya siapa Stony Silence kan, enchantment kan. Null Rod. Oh iya, Null Rod juga. Tuh maksudnya cuman ketika jadi berbentuk creature tuh bisa ditutornya jauh lebih banyak caranya. Yang mirip paling Kataki. Oh iya. Kataki Kataki soalnya juga termasuk. Kataki juga termasuk. Kataki soalnya waktu itu dibuat sideboard buat modern lawan Affinity kan. Itu doang sih paling yang gua kepikiran. Iya itu Affinity kena Kataki apa kabar ya? Pasti mati nggak sih, nggak bisa bayar gitu. Susah banget. Artefaknya sekampung. Dia Mananya lainnya dikit. aja artifak kan. Mananya dikit lagi. Iya. Oke. Itu kisi-kisi guys. Kalau misalnya pot kalian ada yang main artifak, kalian tahu harus bawa apa guys. Nggak apa-apa, ntar kalau ada yang main stacks di pot kalian sumpahin aja udah auto neraka deh pokoknya. Berarti mungkin jadi ide yang bagus ya buat sinetron azab-azaban gitu ya. Iya, terlalu banyak main stacks. Kuburan menyempit. Kuburan tidak antep. Oh iya, kuburan tidak antep. Kuburan ke Excel. Iya loh. Apa? Kalau lu main stacks bisa gitu loh. Lu ntar nggak masuk graveyard, langsung exile. Nggak tahu kemana. Jadi ini siapa tahu? Jenazah tidak masuk graveyard, jenazah langsung exile. Oh iya, benar juga. Ini Kena rest in peace. siapa tahu kalau misalnya ada produser Indosiar membutuhkan ini ide cerita, hubungi Denny ya. Waduh. Oke. Oh, jadi ini selain stacks yang tadi disebutin, setelah gua Google ini kemarin nih, gua Google baru kemarin banget buat episode ini. Wow, well prepared guys. Jadi selain stacks efek yang tadi yang ala sacrifice, tap and stacks tadi, itu ada efek-efek yang masih mirip dengan efek yang tadi. Stacksnya gitu ya. Cuman nggak bener-bener yang apa ya, yang heavy stacks tadi yang sacrifice tap atau tax itu. Oke. Misalnya seperti efek-efek yang kayak humility. Humility itu yang bikin creature jadi satu-satu ability ya. Dan nggak punya ability. Itu juga termasuk kayak turunannya dari stacks effect gitu. Oke. Pokoknya Kalau yang Armageddon tadi kita bahas itu stacks bukan? Armageddon termasuk turunannya stacks. Karena resource denial kan hitungannya kan, land destruction. Jadi kayak Armageddon, Nih Jokul guys, Hops. kalau kalian mau lihat ekspresi Wira pada saat ini sangat ngeselin guys. Sumpah gua nggak bohong, ini depan mata gua nih. Termasuk Wir nggak bisa kabur loh. Iya. Enggak. Gua maksudnya apa ya? Senyum aja ternyata itu stacks gitu kan. Jadi gua mikir dua kali kalau mau pakai gituan. Iya. Ceritanya baru tahu ya. Oh, itu stacks Iya, effect. wah itu baru stacks rupanya. Iya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan main kan kartunya turun dari langit lu bisa apa? Lihat sendiri aja guys. Mana yang les paling jago. Apa kalau mantan admin Yugi emang begitu? Apa Judge ya? Sorry, Judge Yugi bisa tiba-tiba kartunya dapat ya dari langit. Tiba-tiba muncul di dia tangan jangan-jangan gitu. ada millennium item guys. Oke, tadi humility effect, terus efek-efek yang kayak Elestorm, jadi yang bikin creature minus. kayak efek yang baru
Care effect juga yang baru. termasuk. Oh, yang hitam ya? creature semua minus 1 minus Ya, 1. Terus mungkin one time effect kayak Massacre Worm juga termasuk kali ya. Tapi Massacre Worm Cuman waktu pas datang ETB doang only sih. kan. Nggak nempel, nggak statis kayak LS non. Terus selain itu juga ada efek-efek discard kayak misalnya Lilian of the Veil. Terus Lilian 3 mana ya? terus misalnya kayak Bottomless Pit yang tiap upkeep playernya mesti discard random. Itu juga termasuk. Terus ada lagi Pox. Oh iya, Pox jelas termasuk dong, kan sacrifice. Ya kan, Oh, iya. udah sacrifice land, Discard discard pula. lose life lagi. Iya, iya, benar. Itu udah kayak semua tadi stacks digabung jadi satu kayaknya. Pox kecuali nge-tap. rada-rada nyusahin itu. Terus selain itu ada lagi kayak Headbears. Oh, gue tahu siapa yang main decknya. Apa? Siapa? Dep. Dia main GW Headbear, gue inget banget. Tahun berapa cuy? Oh itu ini ya deck modern ya? Iya, modernnya Pada GW masanya Headbear. emang ada tuh deck Headbear GW. Iya. Emang biasanya warna itu sih. Iya. Warna apa? Warna Basicnya GW. putih nggak sih? Ya, biasa putih. Biasanya putih kan. Betul. Terus abis itu ada lagi efek-efek seperti Torpor Orb yang bikin creature ETB nggak jalan. Ya, ETB nggak jalan. Atau yang kayak creature yang dari Eldraine itu apa Hushbringer. ya? Hushbringer, betul. Selain ETB nggak jalan, Sebelum Hushbringer udah ada itu loh, pas Tokatli. mati juga. Oh, Tokatli. Tokatli. Wah, itu Iya, lebih 1/3. lebih banyak digunakan tuh dulu, soalnya kan zaman itu meta standar tuh Jetlight Ranger, Explore, ETB Iya. Explore, Oh, iya, ETB iya, Explore, benar. Chupacabra, pantengin Tokatli. Tapi iya pada masanya tuh juga ada masanya di mana EDH tuh isinya creature-creature ETB efek semua. Sampai itu- sekarang juga. Itu Dan yang parah banget. pas itu yang parah gue berasa karena ada deck energi kan. Energi ETB kan dapat energi. Oh ini standar ya? Iya, di standar pas itu. Emang udah ada Tokatli. Dia Iksalan barengan sama itu kan, barengan sama Karnas Tyrant. Ya benar. Karnas Tyrant kan juga di situ. Tapi sebelumnya Tokatli Loh, ada tapi ada karena lagi. Styron nggak bareng energi. Karnas Tyrant bareng energi. Gua sideboard lawan itu, sideboard iya. lawan UE, Lupa gua. UB. Tolong dikondisikan ini podcast Oh, iya, iya. EDH bukan podcast standar Nyasar, yang gengs. lalu. Nyasar, gengs. Ya tapi intinya itulah, Torpor Orb adalah kartu jago. Yes. Yang Mencegah. punya turunan Mm-mm. anak-anak. Gue punya cerita lucu sih tentang Torpor Orb, tapi nanti aja di belakang ada segmen kita bercerita. Boleh. Bercerita lucu. Bercerita lucu Pakai tentang stacks. tentang stacks effect. Terus selain Torpor Orb effect ada lagi efek-efek seperti Blood Moon yang bikin land itu jadi cuman warna tertentu doang. Non basic land. Ya maksudnya efek-efek yang pokoknya bikin land tuh cuman cuman jadi warna tertentu doang gitu. Oh, iya. Kayak tadi siapa Damping Sphere kan juga bikin apa? Bikin Land land nggak bisa yang- produce lebih dari satu Lebih mana dari ya. satu. Betul. Udah nggak bisa produce lebih dari satu, jadinya colorless doang satu Ya. doang. Gila. Itu kartu apa sih? Itu nanti juga ada cerita lucu tentang Damping Sphere tapi nanti di belakang. Blood Moon. Terus berarti lu mau menghitung itu nggak? Apa yang punya Contamination. hitam? Contamination. Yes, Contamination juga termasuk seperti Blood Moon. Contamination. Lebih jahat even. Ya betul. Terus itu jadinya hitam doang tuh ada nggak yang mau itu sempat sih. ada yang sempat keluar di kartu standar yang mirip Blood Moon tuh apa ya? Warna merah juga enchantment theme. Alpine Moon bukan sih? Alpine Moon. Tapi kayaknya nggak terlalu banyak kepake nggak sih? Ya itu untuk kartu apa ya, mencegah land tertentu lah ya. Tapi jarang spesifik Iya, lah, oh, biasa oke. beneran buat sideboard lah ya. Tetap ceritanya Blood Moon di atas tier lah ya. Udah kayaknya paling atas Blood Moon nggak Oke sih? lah. Iya, di bawahnya masih ada ini, Blood Sun. Blood Sun buat ya? Emang ada ya? Ada Blood Sun, enchantment 3 mana, ETB draw a card, terus semua land apa ya? Cuma bisa hasilin mana doang kalau nggak salah, nggak bisa punya efek lain. Oh. Itu ya? Gue baru Iya, tahu. iya. Itu Iksalan kalau nggak salah. Itu bukannya Alpine Moon tadi ya? Gua lupa Enggak, sih. Iksalan satu mana, Alpine Moon satu maksud mana. gue yang Blood Sun ini berarti. Oh, I see, Maksud I gue see. yang Blood Sun. Ah, kamu bisa Alpine Moon aja. yang mana? Maaf guys, saya bukan pemain standar. Loh, ini nggak cuma di standar loh. Di standar gak kepake masalahnya. Dulu waktu rilis katanya bakal jago nih di di EDH, tapi detik ini gue nggak pernah lihat ada yang pakai sih. Udah lah paling ultimate tuh paling bener bawa Blood Moon sama Back to Basic tuh udah ultimate banget Oh, lu kalau iya. mau resource denial. Lo akan menghitung cok itu berarti juga stack dong. Oh iya jelas lah. Back to basic, Gila. cok. Dulu pas zamannya apa deck Azami merajalela, semua orang bawa cok men. Najong. Itu bener apa sampai ngajakin yang main Azami gitu kan
main yuk gitu. Terus udah nyiapin cok. Itu nggak make sense sih. lu main deck Azami sendiri kan, terus yang bocok 3 orang. Lu handle 1 menurut lu resolve. Yang 2 gimana coy? Cok yang harus di counter ada 3. Nggak make sense sumpah. Lu udah kayak orang Surabaya ya namanya, cok. Terus yang terakhir itu turunan stacks ini yang paling sering, saya bilang paling sering kita dengar dan cukup annoying. Kalau pas ada yang efek ini. Oh, Yang itu adalah efek-efek seperti tema kita hari ini. Bayar 1 nggak? Apa coba? Listic Study. Mystic Study, Yang bayar 1 Mystic Remora. Ya, Mystic Remora bayar 4. Remora bayar 4. Tadi Smothering Tite. Tite bayar 2. Bayar 2. Itu parah sih. Cuman untungnya efek ini tuh optional gitu. Jadi mau bayar apa enggak terserah. Ya benar, makanya kita biasanya suka nanya, bayar nggak? Iya, itu menyenangkan ketika bertanya itu. Tapi biasanya pada nggak bayar sih. Iya. Cuman kalau misalnya kayak nontonin gameplaynya CEDH tuh ya, tuh turn 1 Mystic Remora itu Udah broken berpengaruhnya luar biasa. Gede banget sih. Soalnya di CDH itu kan banyak banget kan yang pakai mana rock yang 0 mana Iya, gitu. 1 mana. Play 1 2 mana tuh banyak Iya. banget. Sedangkan kalau di EDH yang casual tuh Mystic Remora kayak biasanya sih nggak mau ngapain kalau lu turn 1 Mystic Yes. Remora. Orang biasanya cuman play land go. Play Temple go. Iya. Itu apa? Gue ngeliat fenomena itu tuh actually cukup menarik sih kayak. Atau at least udah dilirik duluan. Nah ini nih, turn 1 udah draw-nya udah banyak. Udah pasti dong advantage lu bakal jadi banyak kan. Itu tapi kalau di pot casual nggak Iya sebanyak sih. itu sih. Lu malah ya, tau nggak? Lu kalau misalnya main Mystic Remora nih di turn 1, malah bisa-bisa lu yang kena tag sendiri. Lu kan harus bayar Remoranya terus tuh tiap turn. Terus Remoranya nggak ngedraw. Iyalah. Benar. Remoranya nggak kerja, men. Ya, itu make sense sih. Gitu. Ya, jadi itu tadi sedikit gambaran, nggak sedikit sih, ini udah masuk kayak 20 menitan. Jadi stacks itu resource denial, terus tadi ada juga turunannya stacks yang mungkin bisa dibilang kayak ya optional atau nggak terlalu semengekang stack space yang benar-benar hard stack space gitu. Nah, terus gue mau tanya nih sekarang, menurut kalau kalian gimana? Enjoy nggak kalian bermain dengan stack space? Ya itu tadi. Pasti Jawabannya dari awal. Jawabannya enjoy ya pasti. Udah Ya. dari awal. Coba kalau gitu stack space apa yang lu paling suka pakai di deck lu? Gua paling suka Armageddon sih. Konsisten sekali ini jawabannya dari Iya. dari episode 2. Itu atau enggak satu lagi, Keldon Fire Bomber. Oh, itu kenapa Itu tuh? Kalau Fire Bomber? semua pas ETB semua orang harus sacrifice land-nya sampai sisa 3, nyisain 3. Gue especially suka dia karena dia human, bisa dicari sama si Winota. Oke. Yang gue lagi suka banget pakai sekarang. Buat teman-teman pemain Winota di luar sana langsung cari Keldon Fire Bomber sekarang juga. Iya. Kobok di toko masing-masing. Iya, Keldon Fire Bomber Armageddon. Begitu resolve biasanya apa ya? Akan ada wajah-wajah bahagia Dari yang nge-cash. Dari yang guys. Dari yang nge-cash. Oke, terus selain Keldon Fire Bomber, terus Armageddon, ada lagi nggak selain itu? Jokul House mungkin? kurang suka sih karena Jokul House itu harus dipadukan dengan strategi lain ya. Karena kan dia hancurinnya banyak banget kan, creature kita hancur, land kita hancur, semuanya bersih. Artinya kondisinya sama, kecuali kita pakai creature yang bisa sinergi dengan Jokul House itu kayaknya kurang ini ya, kurang cocok dimainkan secara umum ya. I see. Terus ada nggak? Itu kan tadi kan contohnya semua land destruction nih. Yang bukan land destruction ada nggak, Wir? Oh ada. Biar gua agak lega dikit. Void Winnower. Oh, Void Winnower. Void Winnower ini adalah salah satu Eldrazi. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, Eldrazi ini adalah Titan di Zendikar yang imba banget, mana cost-nya rata-rata gede, 7, 8, 9, 10, 11. Void Winnower ini mana cost-nya 11 dan dia tuh punya ability yang unik. Jadi setiap lawan kita nggak boleh play spell yang genap. Yang genap ya, betul. Ya, nggak boleh yang genap dan tidak bisa ngeblok dengan creature yang cost-nya genap. Token termasuk karena karena 0 itu genap. Jadi ada banyak sekali kartu yang di-prevent nih. Counter spell.
Armageddon. Iya. Ya. Itu secara Cyclonic Rift. Ya Cyclonic Rift walaupun di Overlord kan CMC aslinya cuma 2 ya. Jadi nggak bisa kalau ada Void Minor itu. Iya, betul. Ini jago, tapi mananya 11. Oke. Jadi biasanya dipakainya mungkin di deck-deck yang bisa nge-cheat creature ya. Ajuja. Azusa ya, Azusa Boy bisa. Eldrazi bisa. Animar. Rakdos. Ya, oke. Kalau Ceng gimana, Ceng? Gua sebenarnya kalau kartu stacks yang paling sering, ya enggak sih, paling lama gua pakai Tide Taker. Karena gua pakai di standar kan. Terus lo masukin ke EDH juga nggak? Sempet gua masukin. Oh serius? Karena waktu itu slot EDH gua kurang. Kan gua butuh creature kan. Terus kayak gua nggak tahu gua harus masukin creature apa lagi. Terus gua pikir ya udahlah pakai ini. Bahan lo masih sedikit gitu ya? Iya, pakai ini juga. Jadi ya udahlah, gue pikir. Nah, jadi kalau yang gua pakai paling lama itu Tide Taker. Tapi kalau di EDA sendiri yang gua pakai dan gua demen Apa? sama saudaraan Smoldering Tide. Bahkan gue sering banget untuk play yang kayak Mystical Tutor. Gue cari Enlightenment tutornya gue cari buat itu. ini sih niat sih. Itu play yang gue kadang-kadang pakai karena maksudnya advantage-nya di jauh banget gitu loh. Kayak lu bahkan draw step-nya musuh tuh kan gue dapet treasure kan. Iya. Dan gue mainnya culin gitu loh yang CMC creature-nya nggak gede-gede banget. Dan itu advantage-nya di banyak banget kan. Dan jagonya dia lagi kan tiap turn orang pasti draw dong. Yes, makanya gue bilang dari draw step-nya sendiri pun udah pasti dapat. Jadi at least gue dapat minimal 3 gitu loh. Kalau kayak Risik tadi kan orang belum tentu cast spell. Betul. Ya kan? Kalau Smoldering Tide orang udah pasti draw. Iya, draw. Nah, apalagi kan maksudnya di TCG ini kan sangat draw itu matters banget kan. Bahkan ada kemarin kejadian yang temen gue hampir desperate move tuh. Dia mau Wheel of Fortune ya. Terus hampir 21 mana tuh gue dapet tiba-tiba dia sadar, aduh ada Smoldering Tide. Gagal cuan guys. Iya anjir, gue hampir cast tuh Wheel of Fortune kalau gue nggak lihat. Gue udah senyum-senyum. Gue udah senyum-senyum berbahagia ya. Nah itu salahnya lu senyum. Dia sadar coy. Ya Allah. Poker face dong, poker face. Salah gue. Misplay katanya. I see. Jadi kalau lu paling suka Smoldering Tide ya karena pasti dapet mananya gitu kan dan bisa dapat banyak gitu. Yes, dan maksudnya advantage-nya sejauh itu. I see. Kalau Wira paling suka Armageddon. Sebenarnya ada itu sih, ada apa? Yang punya item yang tiap upkeep item. Kayak Sheoldred gitu. Iya, Sheoldred. Sheoldred itu sebenarnya Stacks juga. Iya. Gua kalau by EDH yang paling sering dipakai dan maksudnya yang sering dipakai dan gue pertama kali pegang sebenarnya Sheoldred itu karena gue pinjem Kokuso dulu kan dari Tonmin. Terus gue bilang wah anjir imba banget nih. Sacrifice satu, hidupin satu. Iya. Kalau di Kokuso jago banget ya, bisa bolak-balik Kokuso juga. Mantap coy. I see. Nah kalau misalnya gue sendiri sebenarnya ada stack space yang gue suka banget. Selain Risik tadi kayak siapa sih yang gak suka draw gratis gitu kan? Biar gue tebak namanya. Torpor ya. Itu gue suka, cuman bukan yang gue paling suka actually. Wah, apa ini? Berarti pasti ada ceritanya aneh lagi nih. Gue suka Torpor Orb tuh karena emang waktu itu kan gue liat metanya kan banyak yang creature ETB kan. Jadi gue bawalah Torpor Orb gitu. Gue turn 5 Tezzeret pun gue cari Torpor Orb gitu. 5 Tezzeret. Oke, jadi bukan Torpor Orb yang lu paling suka. Tapi ya yang gue paling suka bukan Torpor Orb, walaupun gue juga suka lihat musuh abis cast creature gitu kan, atau misalnya abis Tooth Enel cari Avenger Zendikar sama Purporos terus ya udah do nothing gitu. Anjay. Oke. Gak make sense, Cok. Jadi yang lu paling suka adalah? Yang paling gue suka adalah Avengement Sensor. What the hell? Ya, gue baru ingat ada kartu itu. Gue suka banget Avengement Sensor. Bener. Dia flash kan, jadi musuh lu nggak tahu kayak. Lu mau Fetchland nih, Fetchland. Boleh. Stifle, bukan Avengement Sensor. What? Lu cuma bayar 1 forget nothing. Iya, terus kayak tadi misalnya apa? Tooth Enel juga sama. Tooth Enel ya. Boleh nggak? Boleh, tapi gue respon Avengement Sensor. Aduh. Iya, gue inget. Iya, bener. Oh, itu gue suka banget. Udah Avengement Sensor. Ya walaupun gue sendiri sekarang jarang main stacks ya karena deck dari review gue udah gue bongkar. Cuman
stack speed yang paling gue suka itu sebenarnya. Itu nggak make sense sih. Karena dia flash ya jagonya ya. Flash gila jago banget. Itu sama juga kayak siapa? Hushwing Griff yang mana dia power up effect tapi flash. Ya betul. Gue suka banget kayak Hushbringer ya. Hushwing Griff. Hushwing Griff tuh yang burung juga. Yang burung juga 3 mana ya? 3 mana 2/1. Ya. Wah itu gue suka banget sih begitu. Mau tutor boleh nggak? Kalau Stranglehold kan udah pasti nggak boleh, nggak bisa. Iya betul. Boleh. Surprise elemennya ya. Resolve kok tutornya. Tunggu dulu mau respon. Wah ya itu game breaking. Advanced sensor. Fix itu game breaking banget sih. Lu bayangin nggak? Iya tuh tunnel tuh yang gue berasa kayak oh shit harusnya menang coy nggak jadi. Iya benar. Iya kalau tuh tunnel kan kayak wah bukan game break apa sih ya kayak lu udah 9 mana gitu kan, udah mau menang. Iya, most likely kayak lu banting itu kan menang lah ya biasanya. Tapi kadang juga orang tertiga nih cultivate. Oh, cultivate. Boleh nggak boleh? Respon. Ya ampun. Itu mending loh. Bayangin orang turn 4 tem for discovery. Oh, terus lu main sensor. Kayak lu ikut nyari. Tapi lu brengsek. Yang lain cuma bisa lihat 4 top deck. Lu carinya bebas. Bener. Oh. Iya, bisa begitu ya? Bener juga, ya. Iya, jadi itu kartu stacks yang gue paling suka, Advanced Sensor. Oke. Ya, jadi teman-teman udah tahu kan Denny itu begitu orangnya. Iya, jadi kita nih begini orangnya. Satu yang sukanya Gedon, yang satu mengaruk sukanya dapat mana mana gratis. Suka treasure. Suka treasure. Tapi gue nggak membatasi kalian, guys. Mau draw boleh draw. Iya. Mau cash boleh, nggak apa-apa kok. Gue nggak larang. Masalahnya bayar 2 itu banyak banget. Bayar risik tadi aja 1 orang udah males. Iya, kan gue memberikan pilihan. Gue tidak mandatori kok, tenang saja. Kalau yang kita paling nggak suka nih berhadapan sama stack space ini apa kira-kira? Waduh. Kalau lu yang kena Gedon. Enggak. Gedon mah kena semua ya. Kalau Gedon kena semua masih fair lah buat gua. Yang paling menyebalkan itu namanya Stasis. Itu ultimate banget ya, ultimate stacks card ya. Stasis. Ya, tidak ada untap face. Jadi creature lu nggak berdiri, land lu nggak berdiri. Tulisannya player skip untap face. Oke. Ya udah nggak, pretty much lu nggak main. Land lu yang berdiri cuma dari lu play land doang. Gua karena belum pernah ketemu sama begituan, jadi gua mungkin bakal jawab Dumping Spear. Karena kena ide gua kan. Lu mau play creature berkali-kali kan satu turn. Karena kan satu turn itu kan gua kayak play creature-nya harusnya untuk win con-nya kan jadi harus banyak kan. Jadi harus plus satu mulu plus ya? Plus 1 mulu. Matters Dumping Spear sih. Yang gua kayak bayangin aja kemarin sih ada kejadian di podcast yang lalu. Di port yang lalu. Di edisi podcast yang lalu setelah podcast kan kita main. Nah, di satu pot itu potnya sangat baik sekali sama gua. Sebelah kiri kan gua jalan nih, sebelah gua tiba-tiba nge-cash Dumping Spear. Terus skip ke depannya, terus skip ke sebelahnya. Cash juga Dumping Spear. Waduh. Itu sama aja kayak tadi main Azami kena cok 3, yang ini 2 coy. Wah itu sih nggak make sense sumpah demi apapun. Gue masukin Dumping Spear juga kali ya. dan jangan lupa di port itu lu juga korban. Jangan diingatkan. Tapi itu di game itu maksudnya buat gue somehow gamenya jadi lama karena Dumping Spear itu, dan ada teman kita yang nggak bisa play. Lu inget gak? Gamble kecabut Steam fan-nya. itu ya cuman ya yang di game yang ada 2 Dumping Spear itu ya. Gue heran loh nggak ada yang pecahin Dumping Spear-nya. Iya benar-benar ketika gue ada chance untuk mecahin Dumping Spear-nya pun juga gue nggak mecahin Dumping Spear-nya. Benar. Itu benar-benar ada 2 dan nggak ada yang mecahin. Buset. Karena gue lebih mengharapkan orang lain aja yang handle, jangan gue lah. Itu pro play-nya EDH gitu ya emang biasanya ya. Iya lah, maksudnya kayak kalau bisa orang lain yang handle kenapa harus gue? Iya, karena masalahnya gue harus jagain untuk ibaratnya kayak kita EDH kan mainnya kan lawannya 3 orang kan. Ketika lu jagain cuma 1 orang, terus habis itu advantage-nya di lu dan bisa kasih ke orang lain habis itu menang, jadi bocon coy. Wis. Ya, betul. Tapi kalian berdua sama-sama korban. Iya, sedih gua kena. Ini loh. Gua game yang ada 2 Dumping Spear tuh gua nggak bakal lupa sih. Manusia tuh kadang-kadang bisa naif. Gua berharap ketika orang yang lain tuh bisa membantu gua. Tapi ternyata tidak.
Ya tidak lah, lu aja yang handle. Iya. Tapi ujung-ujungnya nggak kayak handle Iya, anyway sih. terus ujung-ujungnya nggak ada yang handle, terus susah semua satu pot. Iya. Ya, inilah contoh ketamakan manusia. Iya. Betul, Jadi, betul. Nilai moralnya adalah Nggak usah jangan rakus main banget. stack. Jangan main stack. Oke, kalau gue ya, gue belum sebutin nih stacks efek yang gue benci banget. Gue benci banget sama efek-efek kayak ini, Rest in Peace. Pokoknya yang graveyard tuh exile graveyard. Kalian lu main item ya? Gue deck apapun ya, pasti gue pakai graveyard. Jadi kayak udah pasti Yakumat main graveyard ya kan. Iya. Creature lu banyak undying. Terus gue main deck IZ juga sama, pakai graveyard. Spell dari graveyard biasanya bisa gue cast lagi. Kemarin ada yang lu nggak pakai graveyard, kalau gue nggak salah ingat. Apa tuh? Animal. Ya betul. Cuma Yang gue cinta banget sama decknya. itu Animar juga gue ada sebel sama stack space yang berhubungan juga sebenarnya sama graveyard, yaitu Gravedigger Cage. Gue jadi nggak bisa tutor dari dalam deck. Tapi yang paling epic menurut gue ketika lu main Jakmot, terus habis itu ada yang banting apa? Ya itu Gravedigger Cage. Iya, Gravedigger Cage. Nggak main sih. Nggak bisa di handle. Ya pokoknya gue benci banget stacks efek yang main-mainin graveyard. Tuh luar biasa sih. Gue mau main dari graveyard, tolong jangan diapa-apain. Tuh mantap jiwa. Ya itu tadi yang kita suka dan kita nggak suka banget ya. Iya. Jadi paling kalau dari gua, sebenarnya ada yang gua suka lagi. Suka mainnya? Suka bawa. Apa tuh? Kolektor up. Kenapa tuh, Pak? Soalnya lu liatin aja kalau main EDH biasa paling imba turn 0 banting mana creep, terus turn 1 banting Sol Ring. Lu main di mana sih, Ceng? Orang jorok macam apa itu? Main di mana sih, Ceng? Ya lu main di mana? Kok? Di YouTube gua nontonnya gitu. Oh, di YouTube. Di YouTube gua nontonnya gitu. Kalau di Iki nggak pakai mana creep. Sol Ring iya. Turn 1 Sol Ring. Kalau Sol Ring dari deck preconnya Commander udah Dapet, dikasih. ya, bener-bener. Ya udahlah. Tapi maksudnya kayak Tapi kadang-kadang ada tuh yang paling imba tuh ya, turn 1 Sol Ring, terus Sol Ring bikin 2 mana, cast mana rock lain kan? Signet tuh misalnya. Iya. Itu yang begitu juga kalau kena kolektor kayaknya apa ya? Kayak ngasih dia fleeting happiness, tau gak sih? Cuma sesaat doang. Cepet banget berakhir. iya benar-benar. Satu Sol Ring gue. Biasanya turn 1 Sol Ring udah seneng kan? Turn 1 Sol Ring. Terus Signet. Terus Signet. Tambah seneng. Yang ke selanjutnya juga ikutan. Gua Sol Ring terus dapat Signet juga. Sebelahnya nge-cash-nya Dockside. Gua paling cuan guys. Iya. Terus selanjutnya di cash-nya kolektor apa itu semua. Itu sih epic sih. Kalau sampai ada kejadian kayak gitu boleh difoto kali ya. Iya. Pokoknya kalau ada kejadian sampai kayak gitu, kita foto ya. Iya. Kasih tahu kita ya. Kita mau ketawain tuh. Kita ketawain sekarang aja. Oh iya. Oke. Terus ada lagi nggak kayak sepanjang lu main EDH nih ya, kayak pengalaman lu yang lu entah lu seneng kah atau lu nggak seneng kah berhadapan atau lu mainin stack space? Atau pengalaman kita yang konyol-konyol kali ya? Iya yang gitu yang juga Void boleh. Winnower tadi tuh kan mana Ini kos genap. benar nih di deck apa nih? Di dalam deck apa, ingat gak? Waduh, gue lupa juga decknya apa. Xenagos? Bukan. Bukan. Joda ya namanya. Oh, Jodah. Oh, Jodah. Jodah. Ya, Five color. itu yang bisa cheat mana juga kan. Betul. Jadi make sense. Okay. Nah, dia bawa Void Winnower dan kan nggak boleh cast CMC genap nih. Dan gue udah lihat dia udah advantage-nya jauh sekali. Gue udah pikir mau concede aja Si Jodah nih. si Jodahnya. Dan gue mau concede-nya classy dong. Di hand gue ada yang bisa cari creature 0 mana, namanya apa? Oh, Summoner Summoner Spec. Belum, udahlah. Summoner Spec, gue gak bayar mana, pas upkeep kalah gitu kan. Di stop dong, dia bilang, gak bisa katanya. CMC genap, lu gak boleh cash. Mau mati aja gak boleh coy. Ya, iya. benar casting cost 0. Lu waktu itu juga pasti nggak inget kan dia, yang bisa casting cost genap, 0 boleh kayaknya. Cash aja. Nah itu. Pack hijau. Itu namanya orang usaha tuh. Mau mati aja gak boleh coy. Itu ditahan. Jadi kalau di pot kita biasanya yang ketahuan mau pulang duluan udah pasti nggak mungkin dikasih mati. Lu ini berarti ini ya, tax efeknya tuh sampai apa? Lu bukan yang nggak bisa play card tuh, lu mau mati aja lu nggak boleh. Gitu. Iya. Lu nggak bisa Gila banget. Lo harus tersiksa bersama kita semua. I see. Kalau gua tuh ya, gua paling inget itu pas zamannya deck
Commander yang 4 warna itu baru rilis. Jadi kan si WTC ini pernah bikin deck Precon yang 4 warna kan. Saskia, Geki, terus iya si Kinaya Stiro, terus gitu-gitu ada kan. Atraxa. Nah, sejak Precon yang itu keluar, itu tuh tiba-tiba jadi banyak banget orang-orang yang main EDH tuh main deck-deck 4 warna. Ya pakai Commander itu kan. Iya. Terus nggak sedikit juga yang langsung di upgrade sampai gila tuh, sampai bawa kue lapis lah, dua land Dua land. Kita lah, nyebutnya salah ini kue lapis guys. Dual land, filter land, shock land, fast, pokoknya semua yang gitu deh pokoknya. Ya kan? Hampir nggak ada mana colorless ya. Terus gue mikir kan, wah banyak deck yang kayak gini nih, kira-kira apa ya yang bisa buat ngehandle deck-deck ini gitu, tapi dengan cost yang tidak mahal gitu. Maksudnya gue juga kan, gue pemainnya cukup budget kan. Gue pada waktu itu mungkin Bentar, Dan, lu budget pros lu itu kue lapisnya pinjem. Udah gue balikin. Itu agak ini sih, agak ya jadi intinya gue mau coba counter deck-deck yang land base nya mahal, cuman dengan harga yang cukup budget. Nah, terus waktu itu lu main apa? Nah kebetulan abis itu nggak lama tuh reprint Blood Moon dari Eternal Master. Tuh gue langsung beli. Jadi lu mainnya Commandernya? Aduh, gue main apa ya waktu itu ya? Maelstrom Wanderer. Iya betul Maelstrom Wanderer. Oh, main Maelstrom. Jadi gue waktu itu bikin deck Maelstrom Wanderer 3 mana, 3 warna, deck 3 warna, tapi gue bawa Blood Moon. Terus gue pas cerita ke orang-orang kayak pada bingung, lu main deck 3 warna? Iya. Bawa Blood Moon. Iya. Back to Basic juga bawa. Oh, gua ingat. Orang-orang bingung semua. Bener-bener pakai isinya basic land semua ya? Iya, isinya pakai basic land semua. Iya. Gua ingat. Terus gue bawa semua efek-efek yang pokoknya nge-hoster non basic land ya pokoknya. Blood Moon, Back to Basic, From the Ashes, terus yang destroy semua non basic land tuh, Ruination. Gue pakai semua yang kayak gitu. Pokoknya gue bener-bener nge-host deck-deck yang 4 warna dan land base-nya mahal. Terus bisa gue katain langsung, makanya lu pakai basic land aja. Lihat guys, jadi ketika nanti ada pertanyaan siapa yang pasti masuk neraka dari 3 ini, kalian bisa urutin lah. Gue paling depan deh. Ranking di bawah boleh di komen ya guys ya. Neraka jalur VIP. Iya. Boleh di komen menurut kalian siapa yang duluan. Tapi itu ini karpet merah itu. Enggak, maksudnya itu salah satu cara lu buat main EDH yang mana mungkin lu nggak bisa keluar budget terlalu banyak gitu kan, jadi land lu basic gitu kan. Betul, nggak masalah gitu. Tapi payoff-nya adalah lu harus benar-benar sekreatif itu. Barusan udah gue bocorin caranya, jadi silahkan diterapkan. Ya, tapi ingat ya guys, semua strategi ada resikonya. Khusus untuk strategi ini resikonya jelas, jalur neraka. Iya. Itu paling jauhnya, paling dekatnya Anda tidak diajak main sama teman-teman Anda. Iya, itu Blood Moon itu ada cost-nya. Lu lihat, cost-nya bukan cuma 2 color 1 merah. Minus 1 friend ada di YouTube semuanya. Minus 1 friend. Itu harus di-highlight ya. Oh enggak lah, siapa suruh main land-nya mahal-mahal. Oh ya, enggak, sorry guys, salah gua. Minus 3 friend. Kan main support. Oh, at least di pot itu iya, kan main support. Enggak, tapi kalau yang pada kalau di pot itu ada yang deck yang monocolor, jadi teman gua. Ah, bener juga. Cuman biasanya enggak sih, pada waktu itu rame banget soalnya deck-deck 3, 4, 5 warna ya, gitu. Gua nggak yakin sih. Lu minus 2 aja udah berasa sih kayaknya. Terus tuh ada lagi nggak cerita yang bisa di-share? Sebelum gua ada lagi soalnya. Yang gue paling inget ya ini paling yang masalah kemarin ada tuh temen gue komandernya Nimi Z Parun yang 6 mana 3 biru 3 merah yang sempat di standar. Terus decknya ada bawa artifak land, terus isinya artifak mana rock begitu. Nggak usah disebutkan nama aslinya lah, inisialnya Devin Lee. Itu inisialnya tuh. Terus habis itu somehow di 2 game itu gue banting dan 2-nya kolektor up. Terus gue langsung lihat mukanya yang sangat bahagia itu. Iya, jadi kolektor up tuh kan nggak bisa aktifin artefak kan, jadi land artefak juga nggak bisa tap for mana. Betul. Aduh, gue pas lihat kejadian itu langsung ya sedih, nggak main dong nih orang. Dia kesel, terus minggu depannya
dia bawa card demi smoldering tide gua nggak bisa ngasih mana. Treasure-nya nggak bisa deactivate ya. Sedih. Luar biasa. Padahal udah ngumpulin treasure-nya banyak banget kan tuh. Udah nabung, gua rajin menabung tuh. Terus ternyata diakalin begitu. Ya Tuhan. Tapi ada hal yang lucu dari stacks item ini, kadang-kadang orang suka gak ngeh gitu keberadaannya. Karena mereka cuma diem dan jarang kita pakai untuk apa-apa. Kayak misalkan bentuknya kolektor misalnya, jarang kita pakai buat gebuk. Iya, jadi orang suka udah diem aja. Iya, kita lindungin ya, pokoknya kita sayang banget. Jadi biasanya tuh orang suka gak nyadar tuh. Ya kayak Aven Main Sensor gitu kan, orang udah pede-pede. Tuh tener ya, gak ada respon, menang. Kita mah jawabnya udah resolve aja. Begitu dia mau cari di deck, 4. Surprise attack ya. Yes. Actually gak surprise banget sih. Dia mengagetkan diri mereka sendiri. Soalnya Flash manusia tercepat. Enggak. Avennya udah ada dari tadi. Oh, terus orangnya lupa. Orangnya gak nyadar. Iya. Orang juga kadang kan suka nggak ngeh kan kalau ada stranglehold juga kan di play. Iya. Jadi mau tutor ya? Iya, oke. Resolve. Nggak nyari. Tunggu dulu. Pas baru mau nyentuh decknya langsung tunggu. terus habis itu ntar tinggal tunjuk doang. Terus ya gua lupa, ya gua nggak lihat dengan yang lainnya. Terus ya udah resolve terus spell yang tutornya masuk graveyard. Ya. Terus udah. For nothing ceritanya. Ya atau enggak 9 mana ya? Expropriate. Wow. Expropriate apa ya? Dia bisa pilih, lu bisa apa? Extract Jadi support itu ngevote si player yang cash expropriate itu mau lo kasih extra mau dikasih extra turn atau ambil satu permanen kita dia pilih. Oh, oke. Waktu itu hampir ada salah tuh bilang gue mau kasih permanen, gue udah kasih extra turn aja. Itu iya itu gue inget tuh, itu Wiro sampai beneran udah apa kita semua kasih dia extra turn, bener percaya dah gitu kan. Karena di board gue ada Stranglehold. Terus yang ngekas expropriate kayak gangga gitu. Stranglehold tuh jadi nggak boleh extra turn. Selain lu nggak bisa tutor, lu nggak bisa extra turn. Oh. Beli Stranglehold guys, jago. Itu warna apa ya? Warna merah. Iya, nggak bisa pakai. Udah ceng. Iya, nggak seru guys. Gitu. Oh, ada kartu begituan juga ya? Ya, stacks Iya, itu iya. luas sekali. Betul. Tuh, jadi kelihatan kan yang polos, yang masih kayak bayi siapa, yang suci, yang emang pada dasarnya laknat itu siapa, ketahuan lah. Enggak, Ya, yang polos sudah pakai kolektor artinya jalannya udah jelas. Iya. Itu warnanya kolektor gua tahu pun dikasih tahu tuh. Kalau enggak, gua nggak bakal tahu. Apa ya, iyalah tahu, dikasih tahu lah. warna deck lu ini udah warna ban anjir. Itu udah warna stack di situ semua. Oh iya. Smoldering Tide suka menabung. Anda suka menabung, bayar 2. Tadinya bahkan gua dikasih ide yang itu. Lavinia sama Mirror Pool lah. Oh iya. Lavinia yang Ya, baru ya. sama Mirror apa pool? Knowledge pool. Ya, knowledge pool, terus habis itu ditambahin sama Teferi yang 3 mana. Kalau knowledge pool setahu gue cuma sama Teferi doang sih. Jadi soalnya lu nggak bisa cast instant speed kan. Jadi Lavinianya sama apa ya? lu Waktu itu gue nggak bisa tarik si Lavinia juga Den. Lavinia itu lu nggak boleh cast spell kalau kosnya nggak bayar gratis. mana. Oh betul. Ya, benar. Gue lupa dia ada ability itunya. Jadi kalau teman-teman masih kurang familiar dengan stack, sebenarnya contoh ini udah ada banget di standar. Namanya Teferi, botak, hitam, jelek, nyebelin. Iya. 3 mana. Mahal pula harganya. Ya kan lu mau cash instan nggak boleh. Nah, stacks itu ciri-ciri khasnya gitu tuh. Mau ngapain nggak boleh. Nah. Loh, Teferi udah nggak ada di standar coy. Bandlist Oh kemarin. iya. Wow. Teferi bandlist kan? Iya, gue lupa si botak udah gondrong ya. Iya. Bener. Jadi Teferi kalau mau main Teferi, main EDH. Iya. Masa deck dicek bawa Teferi. Wah, udah jelas banget di sini pemain stack siapa. Yoi. Bawa Teferi lo 3 mana bela-belain banget. Iya, gue kaget loh serius waktu dia cast. Ini sama kagetnya kayak Ceng lihat ada lightning bolt di EDH. Gue juga kaget lihat ada Teferi 3 mana di EDH. Gini. Gue bikin klarifikasi. Jadi Teferi gua itu sebenarnya ngisi Ceng, slot. lihat gerbang terakhir terbuka. Lu udah merasa panas-panas belum di belakang? Sebenarnya ngisi slot karena sama aja kayak di deck gua bawa Tamio. Tamio PW yang 4 mana. Karena gua tahu orangnya gua Sloopy, terus habis itu gua suka kayak kartu yang harusnya belum dipakai itu gua tahanin tapi udah gua pakai duluan. Makanya gua biasanya ngambil situ. Kalau Teferi itu emang biasanya karena gua tahu gua butuh draw.
gue butuh draw terus habis itu kayak gue nggak tahu apa lagi. Dan yang nggak nyusahin aja udah Teferi. Jangan lihat gerbang neraka. Semakin lebar ya, Semakin lebar. Lu tinggal ganti Teferi-nya jadi Risik tadi, man. Udah sama 3 mana yang bisa ngedraw. Dia udah main stacks, mau coba ngibul lagi, makin lebar tuh gerbang. Maaf ya Tuhan. Kok tiba-tiba panas ya? Habis ini pengakuan dosa gue. Oke. Gue punya cerita terakhir sebelum gue tutup, soalnya kayaknya bentar lagi ada acara mau mulai. Jadi ini cerita gue terakhir nih. Tadi kan udah sedikit di-mention ya tentang Torpor Orb, yang mana emang gue salah satu stacklist yang paling gue suka gitu. Yes. Nah, kalau tadi sebelumnya gue main deck 3 warna dan gue bawa Blood Moon Effect di deck 3 warna. Gue juga pernah bawa Torpor Orb di deck yang mana 50% creature gue ETB effect kena Torpor Orb Effect. Bingung gak lo? Wow. Bentar. Pertanyaan harus pertama kali ditanyakan, creature lu di deck ada berapa dan? Jadi, tadi kan gue bilang nih, 50% creature gue kena Torpor Orb kan. Itu banyak loh 50%, Wir. Iya. Enggak. Tapi gini, masalahnya ini Denny yang ngomong. Gue cukup curiga sebenarnya efek-efeknya itu efek-efek yang ngasih ke musuh. Contoh, kalau di standar dulu sempat ada deck Orzhov yang pakai troll yang ETB ngasih gold ke musuh. Ceng. Lu tanya dulu creature dia ada berapa? Hasbringer. Ini pasti yang begini-begini nih model-model. Enggak. Lu tanya dia creature ada berapa? Beneran, gue bawa Torpor Orb di mana deck gue 50% creature-nya kena efek Torpor Orb. Creature gue sendiri ETB efeknya kena, nggak bisa jalan. Oke, coba lanjutkan cerita lu supaya kita semua percaya. Coba diulang sekali lagi, pertanyaan. Oke, gue tanya sekali lagi ya. Creature lu di deck ada berapa, Dan? Ada 4. Nah, 50% dari 4 berapa, Ceng? 2 kena. Nah. Jadi waktu itu gue main deck Nekusar kan. Creature gue cuma 4. 4 termasuk general gak? Termasuk Nekusarnya. Berarti 3. Dan lihat gerbang neraka. Gue jadi yang kena Torpor Orb tuh cuma Snapcaster Mage sama apa gitu, satu lagi gue lupa. Ya Allah. Sekarang itu semua orang yang gue ceritain kayak, oh gila dan masa sih dan deck lu 50% creature-nya kena Torpor Orb, lu masih bawa Torpor Orb. Gini, kalau yang ini bukan clickbait di judul apa thumbnailnya gue rasa, tapi ini clickbait di ceritanya. Ini namanya Denny Hime. Lu bayangin coy, lu udah bilang 50% creature kena Torpor Orb, bawa creature berapa? 4. Bener gak tapi? Bener kan? Aduh, capek guys. Tapi stacks ini menarik ya, walaupun secara strategi banyak orang yang sebel, tapi necessary, bisa dibilang necessary evil lah ya. Kalau enggak kadang-kadang kita lihat orang combo terlalu cepat. Kalau misalkan handle lagi bagus ya. Turn 3 menang, karena nggak ada yang jegal. Betul, stacks ini kadang-kadang memperlambat supaya lawan lu gak terlalu cepat menang ya, lu bisa kejar dikit-dikit gitu. Okay. Nah, kadang-kadang satu hal yang kita perlu ingat kalau main stacks tuh, kalau kita jadi korban, jangan buru-buru baper pengen lu handle. Misalkan tadi Denny suka pakai Blood Moon nih. Kalau deck lu gak kena parah banget, cuma kayak mana gue jadi 50% lebih less efektif gitu ya. Lu lihat dulu yang lain kenanya parah atau enggak. Kalau lain kena lebih parah daripada lu, udah biarin aja. Iya, benar-benar. Di deck yang itu juga actually kan gue masih bawa non basic clan sih beberapa gitu. Cuma betul. Ya musuh gue biasanya kenanya lebih banyak gitu. Nah, ini jadi mountain jadi ya. Kejadian gue pernah lihat nih, ada orang bawa kartu yang lu cuma boleh cast spell setturn sekali. Oh. Setturn sekali. Defending Silence ya. Efek-efek Rule of Law gitu. Ya, Rule of Law namanya. Jadi pas dia pakai itu, ada satu lawannya mencoba Cyclonic Rift. Di counter sama yang punya si Rule of Law tadi. Nah, karena setturn cuma bisa sekali, artinya yang tadi cast Cyclonic Rift gak bisa cast spell lagi. Gak bisa balas counternya. Iya. Cuma gue lupa kejadiannya, pokoknya yang lain gak mau bantuin supaya si Rule of Law itu keangkat. Oke. Oh enggak, yang Rule of Law itu gak counter justru. Maksudnya kalau misalkan temen yang lain counter Cyclonic Rift-nya, si Rule of Law-nya kan gak keangkat tuh. Iya. Nah, kalau gak keangkat kan kayak yang tadi Cyclonic Rift tuh belum bisa combo. Oke. Tapi yang lain merasa, aduh ini ganggu nih, gue gak mau kasih lah, udah kasih keangkat aja. Padahal mereka gak keganggu banget, masih bisa play dengan normal gitu. Yang paling keganggu cuma yang tadi tuh, yang Cyclonic Rift tuh. Iya. Nah, jadi kadang-kadang kita masih bijak nih, kalau misalkan lihat stacks item, santai aja kalau misalkan lu gak kena parah. Kalau cuma kenanya model, aduh Blood Moon tapi deck gua cuma 2 warna banyak basic land, santai. Iya, apalagi misalnya, kena Blood Moon tapi masih banyak mana rock yang bisa hasilin warna. Betul. Gitu kan.
Aduh, kena Armageddon tapi gua Ada treasure. dipukul gak sakit banget rasanya kayaknya. Nah, Gua ada treasure. Enggak, bukan gitu, men. Ini lebih make sense yang cek. Gue udah nabung treasure nih banyak-banyak. Iya. Gak apa-apa. Armageddon tapi gua dipukul kayaknya masuk-masuk aja gua. Tapi iya, maksudnya I think prinsipnya sama aja kayak mungkin sering nggak sih kayak player-player yang kayak gitu yang maksudnya udah nggak usah gue yang handle, ntar gue buat handle yang lainnya aja. Ya, betul. Iya, karena misalnya lu sendiri nggak kenanya parah ya udah, Iya. biar yang merasa ke hoster Merasa aja. bener-bener, iya. Yang Lu- yang hancurin. Dipancing-pancing aja. Hancurin tuh. Itu. Iya, itu bahaya guys. Lihat, cari ribut sama lu nih. Wah. Jadi game, Handle, gebuk. ya, bahasa Inggrisnya tuh game of cocot ya. Begitu udah nge-handle, tap out, masukin kita combo. Iya, menang. menang. Waduh. Tapi perlu diingat kalau udah mau combo dan menang Di belakang gerbang apaan? itu harus dilihat CMC-nya ya supaya tidak lupa. Ya, itu ngaca ke diri. Ngomong ke diri sendiri lah. Aluran kok 3 mana. I see. Jadi sebelum gue tutup, ada lagi? Kira-kira? Jadi ya bijak-bijaklah teman-teman dalam menggunakan dan memakai stack space. Kalau misalnya teman-teman satu playgroup-nya merasa stack space-mu terlalu banyak, ya mungkin bisa dikondisikan juga lah ya, biar decknya nggak terlalu prison gitu ya nggak sih? Iya. Biar gimana pun juga kan kita main Commander kan tujuannya buat have fun ya, satu Iya. plot ya kan? Gitu. Karena kalau gamenya kelamaan juga sebenarnya nggak seru-seru banget sih jadinya. Capek. Ya. Gitu. Ya. Dan kalau misalkan main dengan stack space ini pasti banyak nanti ketemu pengalaman-pengalaman lucu. Ya, Orang yang ngeliat torpor orb mendadak pengen handle, Kas terus Acidic dengan Slime. pede kayak acidic slime. Destroy torpor orb. udah tunjuk tuh. Iya, udah nunjuk. Oh, nggak bisa ya? Kan ATB efek nggak jalan. Oh iya benar. Nah, ini nih. Nah, yang kayak gini Iya, guys. iya. Nggak, ini tadi skenario biar lucu. Maksudnya tuh gitu. Ini di script, ada di script. Oke. Gua kepikiran kok. Oke, kalau gitu gua akhiri dulu episode 3 ini. Jadi mau bayar 1 nggak? Draw aja dan. Draw aja ya. Oke. Gua dapat treasure. Tetap ya sampai Konsisten terakhir. gua. Oke, jadi terima kasih buat Iki Card Shop dan Tony Alimin yang udah ngasih tempat kita buat rekaman hari ini. Terima kasih buat Ceng sama Wira yang udah nemenin gue juga di konsisten dari episode 1 sampai 3 ini. Yes, dan Episode episode 4. selanjutnya kalau nggak ada guest star. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini sampai terakhir. Semoga kalian terhibur, semoga bisa menemani kalian. Semoga kalian tidak cepat masuk neraka. Ditunggu episode ke berapa berarti? Keempat ya setelah Ya. ini ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode 4. Dadah. Bye-bye.